Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan seringkali kita menceritakan kejayaan di masa lalu. Bahkan seringkali kita mengandaikan bahwa masa sekarang sama dengan masa di mana kita berjaya, di mana kita merasa berguna, di mana kita merasa dihargai. Tetapi seringkali kita tidak mau melihat realita bahwa fakta yang ada sudah berbeda. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa menjadi pribadi yang berbeda, berani menjadi lebih baik dan berani menjadi lebih setia dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh-Mu. Berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus Kristus Musa baru, pemimpin kami. Buatlah kami senantiasa untuk berani menjalani hidup kami dengan sukacita, bukan di dalam impian, tetapi di dalam realitas kehidupan persiaran kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab Bilangan kita mendengarkan bagaimana bangsa pilihan selalu mengeluh dan merasa bahwa masa di mana mereka berada di Mesir lebih menyenangkan meskipun mereka berada di dalam bayang-bayang penjajahan, meskipun mereka hidup sebagai seorang budak. Mereka lebih senang berada di bawah tekanan daripada berada di dalam kemerdekaan. Mereka merasa bahwa saat sekarang, saat yang mereka hadapi, saat mereka menjalani kehidupan nyata, mereka merasa menderita dan merasa lebih baik mereka tetap tinggal di tanah Mesir. Begitu pula di dalam persiaran hidup kita, di dalam pikiran Anda dan saya, kita semua seringkali kita berpikir bahwa masa saat kita muda dulu, saat kita merasa dibutuhkan, saat kita begitu berguna, kita lantas mengatakan bahwa yang sekarang tidak jauh lebih baik daripada masa saya di waktu lampau, masa Anda di waktu lampau. Seringkali karena dulunya merasa yang paling dibutuhkan, lalu ketika sekarang bahkan tidak didengarkan, ketika sekarang mulai dilupakan, mulai mengkritik hanya karena rasa benci, mulai mengkritik hanya karena merasa tidak digunakan, membuat kritik hanya karena mulai ada sosok-sosok baru yang lebih baik daripada masa kita, dengan mengatakan bahwa masa Anda dan saya, kita semua di masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Hari ini kita diajak sebagai orang beriman, kita harus sadar yang namanya regenerasi. Dan kita juga jangan senantiasa selalu hidup di masa yang lampau. Karena Tuhan mengajak kita untuk hidup di masa sekarang, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di masa-masa sekarang ini. Seringkali gambaran di masa lampau justru membuat kita tidak berkembang, justru membuat kita jalan di tempat, justru membuat kita tidak tahu cara kreatif bagaimana mencari solusi. Bisanya hanya memberikan ide yang tanpa solusi, bisanya hanya mengkritik tetapi tidak memperbaiki suasana. Seringkali justru memperkeruh dan memperburuk suasana dan juga situasi. Sebagai orang beriman kita ditantang
Tidak hanya pandai mengeluarkan ide-ide, tetapi bagaimana menerapkan ide yang dalam teori itu di dalam kehidupan nyata. Bukan hanya melontarkan suatu usulan, tetapi berani memberikan sebuah solusi tanpa dalam impian, tetapi harus di dalam kehidupan nyata. Seringkali kita hanya hidup di dalam harapan-harapan palsu, seolah-olah hanya ingin menunjukkan bahwa idemu, ideku, dan ide kita semua lebih baik. Tetapi seringkali kita lupa, faktanya kita tidak bisa menggapai apa yang menjadi ide kita. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk senantiasa berani memberikan solusi, bukan hanya sekedar mengkritik. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu pura-pura tidak tahu. Jangan kamu melemparkan masalah. Yesus mengatakan kamulah yang harus memberikan makan kepada mereka semua. Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, jangan bisanya kita menjadi orang beriman yang bermental peminta, yang bermental merasa diri paling menjadi korban, yang bermental sering mengkritik dan selalu merasa diri yang paling dibully, merasa diri yang paling direndahkan. Tetapi memang faktanya seringkali kita hanya memberikan ide dan tanpa sebuah solusi. Kita hanya bisa mengkritik dan tanpa memberikan jalan keluar. Hari ini Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Dia memberikan contoh bagaimana untuk peduli, bagaimana untuk melihat siapa saudara kita. Tuhan sudah hadir menyapa kita melalui sesama kita, melalui saudara-saudari kita. Yang dibutuhkan adalah kepedulian, kepekaan. Tidak hanya pandai berkata, tetapi belajar, melayani, dan memberikan solusi. Seringkali ide itu tergambar dan terungkap begitu indah, tetapi kita lupa pada realitas dan fakta yang ada bahwa seringkali ide tidak sama dengan realita. Kita diajak untuk terus belajar, melayani. Tidak perlu membuat sesuatu yang besar. Lihatlah saudara-saudarimu di sebelah kanan dan sebelah kirimu, sebelah depan dan sebelah belakangmu. Hari ini Yesus meminta Anda dan juga saya, kita semua untuk berbagi, untuk peduli, untuk melihat lingkungan sekitar, orang-orang di sekitar, bahkan keluarga kita. Jangan hanya pandai mengkritik, tetapi kita tidak bisa menghidupi apa yang kita katakan, apa yang kita lontarkan. Jangan katakan bahwa waktu saya lebih baik ketika kita hanya bisa saat ini memperkeruh dan membuat situasi semakin buruk. Tuhan mengajarkan bahwa hidup di dalam beriman itu menginspirasi orang dan membuat banyak orang selamat, bukan justru masuk di dalam bahaya. Mari kita awali pekan ini dengan sikap hati yang tulus, murni, dan ikhlas. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita melontarkan ide hanya untuk menjatuhkan orang lain. Hari ini yang mengaku diri sebagai murid Kristus, kita semua ditegur. Bukan hanya sekedar menyarankan. Sebagai orang beriman harus berani memberi solusi, memberikan jalan. Tidak hanya memberikan jalan, tetapi memberitahu di mana sumber dan di mana kita bisa melakukan. Jangan kita hanya berkata, tetapi ketika kita diminta terlibat, kita tidak mau. Jangan kita mengkritik ketika kita dimintai untuk terlibat secara langsung, kita menghilang. Tetapi saat ada di depan kamera, kita ada. Karena orang beriman itu diajak
melakukan perbuatan di dalam ketulusan, bukan di dalam kemunafikan. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan menjadikan kita pribadi yang tumbuh berkembang di dalam iman. Tuhan memberkati. Amin.